Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang sangat mendalam dan menarik mengenai hakikat berbahasa. Dari materi presentasi ini disusun secara apik oleh rekan kita, yakni saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah dengan nomor induk mahasiswa 23096020004 sebagai bagian dari pemenuhan tugas dalam mata kuliah psikolinguistik. Melalui materi ini kita akan membongkar apa sih sebenarnya makna terdalam dari aktivitas berbahasa yang kita lakukan setiap hari. Nah, bagaimana bahasa membentuk peradaban kita? Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, pada slide ini yakni ada latar belakang. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang digunakan manusia untuk bekerja sama dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, pengajaran bahasa, khususnya bahasa Arab, menjadi sangat penting karena statusnya sebagai mata pelajaran wajib di berbagai tingkatan pendidikan. Namun, tantangan seperti perbedaan struktur antara bahasa asing dan bahasa ibu seringkali memunculkan persepsi bahwa belajar bahasa itu sulit. Oleh karena itu, memahami hakikat bahasa secara mendalam sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan komunikasi kita. Nah, mari kita masuk ke bagian latar belakang terlebih dahulu. Secara mendasar, bahasa itu diartikan sebagai sebuah sistem simbol yang dihasilkan alat ucap manusia untuk bekerja sama, berinteraksi, dan bersosialisasi. Di Indonesia sendiri, ada fenomena menarik di mana pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Arab, itu memiliki posisi yang sangat penting karena diwajibkan di berbagai tingkatan sekolah. Namun, dalam kenyataannya, proses belajar ini tidak selalu mudah, muncul tantangan besar akibat perbedaan struktur yang mencolok antara bahasa asing tersebut dengan bahasa ibu atau bahasa pertama yang digunakan siswa sehari-hari. Perbedaan inilah yang akhirnya memunculkan anggapan keliru di masyarakat bahwa belajar bahasa baru itu adalah hal yang sangat sulit. Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita semua perlu memahami hakikat bahasa secara mendalam agar kualitas pengajaran bisa meningkat dan komunikasi kita pun menjadi lebih efektif. Nah, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan ini akan menjawab 4 poin utama. Yang pertama itu seberapa penting hakikat berbahasa di era teknologi saat ini. Yang kedua, apa pengertian bahasa secara luas. Yang ketiga, apa fungsi bahasa manusia. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan hakikat bahasa. Nah, selanjutnya yakni ada pentingnya hakikat berbahasa di era teknologi. Dalam arus globalisasi yang bergerak begitu cepat, teknologi informasi kini telah menjadi fondasi utama serta ukuran pokok dalam pengembangan suatu negara. Penguasaan teknologi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak bagi bangsa yang ingin bertahan dan bersaing di kancah internasional. Namun, perlu kita sadari bahwa di balik kecanggihan sistem digital dan transmisi data modern, bahasa tetap memegang peranan vital sebagai komponen utama penyampaian informasi. Kita tidak dapat membayangkan betapa lambatnya perkembangan peradaban manusia kita jika komunikasi hanya terbatas pada isyarat atau simbol dasar tanpa adanya bahasa yang teratur dan bermakna. Bagi kita, khususnya mahasiswa, sangat krusial untuk menggali esensi bahasa dari perspektif yang luas. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi teknis, melainkan
cerminan identitas sosial, martabat bangsa, serta media untuk menjaga etika dan budi pekerti di tengah. Nah, sekarang kita bahas poin pertama, pentingnya hakikat berbahasa di era teknologi. Saat ini kita hidup di arus globalisasi yang bergerak sangat cepat, di mana teknologi informasi sudah menjadi fondasi utama dan tolak ukur kemajuan sebuah negara. Di zaman digital ini, menguasai teknologi itu bukan lagi sekedar pilihan atau hobi, melainkan kebutuhan mutlak agar suatu bangsa bisa bertahan dan bersaing di tingkat internasional. Namun, ada rahasia penting yang sering dilupakan. Di balik semua kecanggihan sistem digital dan pengiriman data yang super cepat, bahasa tetap memegang peranan yang sangat vital sebagai komponen utama dalam penyampaian informasi. Bayangkan secanggih apapun ponsel atau komputer, tanpa adanya susunan bahasa yang bermakna, teknologi itu tidak akan bisa menyampaikan apa-apa. Kita bahkan tidak bisa membayangkan betapa lambatnya perkembangan peradaban manusia jika sampai hari ini kita hanya berkomunikasi lewat bahasa isyarat kuno atau simbol dasar tanpa aturan yang jelas. Oleh karena itu, bagi kita semua, terutama para mahasiswa, sangat krusial untuk melihat bahasa dari kacamata yang lebih luas. Bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi teknis untuk berkirim pesan, melainkan cerminan dari identitas sosial kita, simbol martabat suatu bangsa, serta media utama untuk menjaga nilai etika dan budi pekerti di masyarakat. Nah, selanjutnya yakni ada pengertian bahasa secara komprehensif. Bahasa pada dasarnya adalah entitas yang sangat fleksibel dan merupakan cara paling mendasar bagi manusia untuk mengungkapkan maksud, ide, emosi, hingga informasi yang rumit kepada sesama. Melalui bahasa, pikiran seseorang yang abstrak dapat diterjemahkan, dimengerti, dan dipahami dengan tepat oleh lawan bicara melalui proses interaksi yang berkelanjutan. Dalam kehidupan sosial, bahasa berfungsi sebagai jembatan yang menghubungi kesenjangan pemahaman antar manusia. Jika ditinjau dari sisi struktural, bahasa merupakan konstruksi rumit yang bersifat sistematis, terdiri dari berbagai subsistem yang saling berkaitan secara harmonis. Subsistem tersebut meliputi fonologi, pengaturan bunyi, sintaksis, perangkaian struktural kalimat, hingga leksikon, kekayaan kosakata. Keistimewaan bahasa manusia terletak pada media simbolnya yang berupa bunyi. Bahasa memanfaatkan getaran suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia untuk menciptakan makna yang mampu memajukan peradaban. Nah, kita lanjut ke poin kedua ini ya, yaitu pengertian bahasa secara komprehensif atau menyeluruh. Bahasa itu adalah suatu entitas yang sangat fleksibel dan dinamis. Ini adalah cara paling alami dan mendasar bagi kita sebagai manusia untuk mengungkapkan isi pikiran, ide kreatif, luapan emosi, hingga informasi yang sangat rumit kepada sesama manusia. Lewat bahasalah pikiran kita yang terjadi tadinya bersifat abstrak di dalam kepala bisa diterjemahkan menjadi hal yang konkret, sehingga bisa dimengerti dan dipahami dengan tepat oleh lawan bicara kita melalui interaksi yang terus-menerus. Nah, dalam kehidupan bertetangga atau bersosial, bahasa adalah jembatan yang menyatukan perbedaan pemahaman di antar manusia. Kalau kita bedah dari sisi ilmiah atau strukturalnya, bahasa itu adalah sebuah susunan rumit yang bekerja secara sangat terhubung secara harmonis. Mulai dari fonologi yang mengatur tentang bunyi, sintaksis yang mengatur cara merangkai kalimat yang benar, sampai leksikon atau kekayaan kosakata kita. Keunikan utama bahasa manusia dibanding makhluk lain adalah medianya yang berupa simbol bunyi. Bahasa manusia menggunakan getaran suara asli yang keluar dari alat ucap kita untuk menciptakan makna dan kekuatan. Makna inilah yang sukses memajukan peradaban manusia dari zaman purba hingga era modern saat ini. Nah, yang C di sini ada analisis fungsi bahasa dalam kehidupan.
Secara umum, bahasa mendukung kebutuhan dasar manusia untuk mengekspresikan diri secara bebas serta menjadi medium utama untuk menyampaikan niat, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui kode dan isyarat. Lebih dari sekadar penyalur pesan, bahasa berperan penting dalam integrasi sosial, di mana kita dituntut menyesuaikan gaya bicara, baik formal maupun informal, tergantung pada situasi dan siapa yang kita ajak bicara. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mampu mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik, bahasa adalah ruh dari karya seni dan sastra yang menggunakan makna tersirat untuk menyampaikan pesan moral yang mendalam. Dari perspektif sejarah, bahasa menjadi alat bantu untuk mempelajari dokumen kuno guna memahami masa lalu sebagai pembelajaran bagi masa depan di bidang sains. Bahasa berfungsi sebagai instrumen dokumentasi pengetahuan, memastikan bahwa temuan-temuan ilmiah saat dapat dipahami, dilestarikan, dan digunakan oleh generasi mendatang demi kemajuan umat manusia. Nah, mari kita analisis apa saja fungsi bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari pada slide ini. Secara umum, fungsi paling mendasar dari bahasa adalah mendukung kebutuhan kita untuk mengekspresikan diri secara bebas tanpa batasan. Bahasa itu menjadi wadah utama untuk menyalurkan niat dan kemauan kita, baik lewat ucapan lisan, tulisan, maupun simbol dan isyarat tertentu. Namun, kegunaan bahasa itu jauh lebih luas dan dari sekedar alat kirim pesan. Bahasa punya peran besar dalam integrasi sosial. Bahasa menuntut kita untuk pandai menempatkan diri, kapan harus bicara formal dan kapan santai atau informal, tergantung situasi dan dengan siapa kita berbicara. Nah, slide selanjutnya yakni ada hakikat dan esensi bahasa sebagai dasar linguistik. Pemahaman mendalam mengenai esensi bahasa biasanya terbagi ke dalam 3 fokus pembelajaran utama. Pertama, kita mempelajari prinsip dasar yang mencakup definisi teknis serta karakteristik unik yang membedakan bahasa manusia dengan sistem komunikasi lainnya. Kedua, kita meninjau peran strategis bahasa, terutama posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menyatukan keberagaman serta fungsinya sebagai bahasa resmi negara dalam administrasi dan pendidikan. Dan yang ketiga, esensi bahasa mencakup hubungan erat antara bahasa dengan masyarakat penggunanya. Hal ini melibatkan pemahaman tentang masyarakat berbahasa, berbagai variasi bahasa yang muncul akibat perbedaan latar belakang, serta bagaimana budaya mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dengan menguasai hakikat ini. Mahasiswa memiliki landasan yang sangat kuat sebelum mempelajari aspek linguistik yang lebih rumit, sehingga mampu menganalisis interaksi manusia secara lebih tajam dan bijaksana. Masuk poin yang keempat, yaitu mengenai hakikat dan esensi bahasa. Sebagai dasar ilmu linguistik, untuk memudahkan kita memahaminya, fokus belajar esensi bahasa ini dibagi menjadi 3 pilar utama. Pilar pertamanya adalah prinsip dasar, di mana kita membedah definisi teknis bahasa dan mencari tahu karakteristik unik apa yang membuat bahasa manusia itu berbeda total dari cara komunikasi hewan. Pilar kedua adalah peran strategis bahasa. Contoh nyata di negara kita adalah posisi agung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang merekatkan ribuan suku, sekaligus fungsinya yang sah sebagai bahasa resmi negara untuk urusan pemerintahan dan kegiatan pendidikan di sekolah maupun kampus. Pilar ketiga adalah hubungan bahasa dengan masyarakat penggunanya. Di sini kita belajar tentang konsep masyarakat berbahasa.
Munculnya bermacam dialek atau ragam bahasa karena faktor daerah atau tingkat sosial, serta bagaimana adat budaya membentuk cara kita berbicara. Mengapa materi ini wajib dikuasai oleh mahasiswa? Karena dengan memegang kunci hakikat ini, kalian akan punya fondasi berpikir yang sangat kokoh sebelum mempelajari cabang ilmu bahasa lain yang jauh lebih rumit, sehingga kalian mampu menganalisis setiap interaksi sosial manusia secara lebih tajam, kritis, dan bijaksana. Nah, selanjutnya yakni kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bahasa adalah elemen fundamental yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai alat komunikasi maupun penggerak kemajuan teknologi. Bahasa bukan sekadar aturan teknis, melainkan sistem dinamis yang mencerminkan identitas sosial dan moral seseorang. Dengan bahasa, manusia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, mendokumentasikan sejarah, dan menjaga keberlangsungan peradaban di era globalisasi. Nah, di sarannya ini kita disarankan untuk tidak hanya mempelajari bahasa dari sisi teknis saja, tetapi juga menghargai konteks sosial dan budayanya. Sebagai kaum akademisi, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesantunan dalam bertutur kata dan bijak menggunakan bahasa sesuai situasi. Selain itu, mari kita terus melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa sambil tetap menguasai bahasa asing sebagai kunci untuk menyerap ilmu pengetahuan global. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai hakikat bahasa ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di materi-materi pembelajaran seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.